晚上好，晚上好。嗨，Kak Rufina，你好呀。Kamu ya? 我在赶，哎，怎么不行呢？怎么不行呢？嗨，Kak Rufina，你好呀。你好，Gimana Kak kabarnya? Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? pelajaran berlalu. Berapa yang lupa sih? Oke, 没事。那我们先复习吧。Tidak apa-apa, jadi kita seperti biasa 复习 dulu, oke? Oke, Oke, langsung remove dulu, kita masuk ke pelajaran yang sebelumnya, oke? oke, Rosa. Oke, 等一下见哦。等一下见 itu maksudnya nanti jumpa lagi. 等一下 bentar, terus 见 yang ini, kata yang ini. 见. Karena kan nanti bakalan join live lagi. Jadi Laoshi nggak bilang 再见, tapi 等下见,等下见,等下 yang dua kata yang di depan itu 等下, 等一下 itu sama aja. Artinya tunggu, bentar, tunggu gitu kan. Habis itu 见, 见 itu maksudnya dari 再见, 再见, jumpa lagi, 再见, sampai jumpa lagi. Jadi berarti 见 itu artinya bertemu gitu. 见到你 bertemu dengan kamu. Jadi 等一下见哦, nanti jumpa lagi gitu. Oke, nah 我们先开始吧. Jadi kita mulai dulu. 等一下哦。Tapi sebelum mulai, kalian tahu nggak Bakcang? Kemarin Lasha ada posting Bakcang. Hai Kak Nautrina Nabila, Kak Nabila. Aduh, maaf ya, agak ribet lidahnya. Kalian tahu nggak Bakcang? Zongzi, tahu nggak Bakcang? Kemarin Lasha share ya, kemarin pas hari Senin itu Lasha, nggak, pas Minggu. Lasha ada share postingan yang makan bakcang. Makan bakcang baru-baru ini itu ada merupakan makan bakcang ya, merupakan salah satu festival paling besar untuk orang Cina ya, orang China yang tinggal di sini ya, maksudnya Cinto. Nah, terus ya salah satu, halo izin gabung ya sambil belajar. Oke Kak, welcome, selamat datang, huanying huanying. Jadi kita ngobrol sedikit dulu, baru kita review ke pelajaran yang sebelumnya. Tenang, hari ini Osho udah siapin bahan baru dari HSK 1. Jadi Osho cerita sedikit ya. Sekalian kita belajar kultur budaya yang dari China. Ya, kalian tahu nggak bakcang? Bakcang itu identik dengan segitiga. Kalau yang di Indo masih ada, masih dijual. Apalagi kalau di Medan itu banyak. Terus budayanya masih kental. Kalau untuk di Jakarta, Lasha pernah, by the way, FYI, Lasha pernah tinggal di Jakarta 2 tahun. Terus tahun kedua di Jakarta itu COVID. Sedih ya. Tapi tahun pertama di sana ada yang jual sih, cuman mahal banget. Harganya bisa 2 kali lipat. Lebay nggak loh sih? Ya, tapi emang mahal banget sih. Harganya 2 kali lipat daripada yang dijual di Medan. Terus kemarin sempat minta orang rumah kirimin dari Medan ke Jakarta. Untung sih nggak rusak. Maksudnya untung sih karena udah dibukukan dulu. Karena kan kalian tahu nggak, itu dibuat dari beras ketan. Terus diisi dengan daging, mau daging sapi bisa. Cuman kan kalau yang di Medan itu kan mereka nggak, kita itu kebanyakan Cindo itu nggak boleh sih, nggak boleh makan daging sapi. Tapi ada juga yang boleh, ada yang enggak. Tergantung dari masing-masingnya. Kadang-kadang dari orang tua bilang nggak boleh, tapi karena anak muda zaman sekarang udah nggak gitu memedulikan, ya udah oke, boleh-boleh aja gitu. Ya udah makan aja, yang penting orang tua nggak tahu. Tapi jangan diikutin ya guys. Kalau misalnya orang, lebih baik kita mendengarkan kata orang tua. Kalau emang orang tua kita bilang nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Ni hao, hai, ni hao, ni hao, ni hao. Nah, terbuat dari beras ketan.
dikasih jamur, dikasih daging, terus dikasih ada itu namanya laci. Aduh, lupa bahasa Indonesianya, nggak tahu juga sih nama bahasa Indonesianya apa. Tapi nanti kalau misalnya Laushe ada ketemu gambarnya, nanti Laushe kasih lihat ya. Laci itu kayak kacang-kacangan sih, cuman kacang-kacangnya itu yang udah dijemur. Terus rasanya beda. Kalau kalian makan yang belum dijemur sama yang udah dijemur itu rasanya beda banget. Lebih enak yang mentah, yang belum dijemur. Jadi cuman dipanggang terus udah langsung dimakan. Kayak kacang kacang tanah biasa kan. Kalau yang mentahnya nggak bisa kan. Tapi kalau digoreng itu udah ada enak kan. Nah, kacang nanti lo harus cari tahu dulu baru lo suka cari kasih tahu kalian. Lo cuma tahu bahasa Hokkiennya laci kita bilang. Ya, terus dibungkus, terus identik dengan segitiga, terus diikat sama tali, terus direbus. Biasanya rebusnya nggak bisa 1 jam itu, kalau Mama Loshi buatnya 2 jam. Masak 2 jam setengah lah gitu, 2,5 jam sampai matang. Nah, gitu deh. Jadi itu merupakan salah satu festival ya, perayaan besar untuk orang Chinese gitu. Oke, nah 我们继续我们的课吧. Jadi kita lanjut pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, seperti biasa, 我们先复习. Kita fusi itu artinya fusi itu artinya kita mereview dulu pelajaran yang sebelumnya, bukan sebelum-sebelumnya. Pelajaran yang sebelumnya itu maksudnya pelajaran yang minggu lalu, tepatnya hari Kamis. Oke, nah 我们开始吧. Jadi kita mulai. Minggu kemarin Kamis kita udah belajar yang ini, yang A, B, C, D. Terus nanti Lausha ada kasih pertanyaan, terus kalian pilih mana jawaban yang benarnya. A, B, C, atau D. A, 中国人. 中国人. Lausha itu kenapa? Mungkin yang baru join, mungkin kalian bertanya-tanya. Lausha itu kenapa ada yang ada pinyin, ada yang enggak? Iya, karena kemarin ada permintaan dari penonton lamanya Lausha, katanya Lausha pernah tanya, kalau yang muda-muda, udahlah Lausha nggak perlu pinyin, biar kalian sama-sama belajar, biar kita sama-sama belajar. Karena kalau misalnya mau belajar Hanzi itu, belajar Mandarin itu, selain kalian harus belajar pinginnya, kalian juga harus belajar Hanzi. Kalian tahu nggak Hanzi? Tunggu. Ini kameranya terbalik. Nah, nih. Kalau Hanzi itu yang ini guys, yang aksara Cina itu namanya Hanzi. Pinyin itu atasnya. Nah, jadi pinyin itu ingat, pinyin itu cuma untuk bantu kita untuk membacanya. Tapi kalian tetap harus belajar ini aksara Cina ini, gimana cara bacanya. Jadi kemarin Lausha udah bilang ke teman-teman, terus teman-teman request, oh ya udah Lausha yang gampang-gampang yang sudah pernah dipelajari, nggak perlu pakai pinyin lagi. Nah, jadi Lausha coba deh yang gampang-gampang, terus sering muncul, Lausha nggak kasih pinyinya lagi. Oke, nah, 中国人, coba kalian komen 中国人 itu apa? Kalian tahu? Ren itu orang ya. Ren di sini orang. Zhongguo itu apa? Zhongguo itu apa? Harusnya tahu dong. Zhongguo itu apa? Coba bantu lo komen. Enggak apa-apa, kita tebak aja. 中国人 yes, orang China. 对了，中国 Tiongkok. 等一下哦。Oke, 我回来了. Maaf ya, ini keyboardnya hari ini nggak tahu kenapa, kayaknya HP-nya grogi. Oke. 中国人很棒. 中国人 itu artinya orang Cina. By the way, ini bahannya masih dari HSK 1, jadi masih gampang. Jadi kalian sekalian belajar, oh ini HSK 1, kosakatanya kalian bisa lihat, oh masih gampang nih, masih bisa nih, gitu. Jadi yang B, 7点了. By the way, ini agak lari ya, soalnya nggak tahu kenapa ini di komputer pas Lausha edit-edit itu oke, tapi pas di HP, buka di HP, untuk Lausha screenshot terus dibagiin ke kalian tuh jadi lari. Sorry, so maaf ya. Jadi, tapi Lausha udah biruin kok. Jadi yang biru ini sama yang Hanzi, aksara Cina itu yang biru itu, yaitu pinginnya. Jadi 7点了. Tian di sini tuh artinya bukan titik, tapi 7点了 artinya jam 7. Le itu menyatakan sudah, tapi artinya bukan sudah ya guys, tapi dia menyatakan sudah. Jadi 7点了, jadi sudah jam 7 gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada le, 7点, jam 7. Jadi bedanya kalau ya misalnya gini, 现在几点了? Kalau misalnya orangnya pakai le, 现在几点了?
Kalian bisa jawab, oh, 现在7点了. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam 7. 现在几点呀？现在7点呀？现在7点. Jadi nggak pakai le, nggak pakai ya juga boleh. Itu kata tambahan aja sih. C. Nah, ini buah nih. Kayaknya kalian tahu deh ini buah apa. 苹果. 苹果. 苹果 itu artinya apa? Kemarin ada yang bilang suka 苹果. Siapa ya? 苹果 itu buah-buahan guys. Coba tebak. 苹果 itu apa? Ada yang tahu kah? Yes. Kak Rufina masih ingat. 对了, apel. Ingat. 苹果 itu apel. Ya, 对了 Kak Cordelia. 对了. Apel. Next yang D. Jangan lihat ini. Ini merupakan ZH, CH, ZCH itu merupakan pinyin yang susah dilafalin guys. Tapi tenang saja, ni men zui ting, kalian dengar baik-baik. Zuo, chu, zu, che, lidahnya belibet nggak? Meishi. Kalau misalnya kalian sering-sering sebut, itu bakalan jadi terbiasa kok lidahnya. Sama dengan kita belajar, pas waktu kecil kita belajar huruf apa? R. Dulu pasti loh percaya mungkin kalau yang untuk pribumi mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau Loshe share pengalamannya, tapi kalau untuk yang non pribumi karena kita karena Loshe orang Medan, jadi kita di rumah pakai bahasa daerah yaitu bahasa Hokkien. Jadi cuman pas sekolah atau sama orang yang Loshe non pribumi, iya. Jadi cuman sama orang yang pribumi aja yang sama kakak-kakak gitu baru ngomong bahasa Indonesia. Terus waktu kecil itu kita bersusah payah loh berjuang untuk ngomong R. Karena pas sekolah itu kalau nggak bisa ngomong R itu dibully sama teman-teman. Ya nggak bisa ngomong R gitu kan. Jadi kan pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah itu latih dulu R-nya. Latih dulu lidahnya bilang R. Dulu kan nggak bisa R gitu kan. Terus lama-lama lidahnya udah bisa keputar dia, udah bisa keputar. Jadi sama. Lao Shi belajar bahasa Mandarin juga begitu. Awalnya karena di sekolah kan Lao Shi percaya, kalian di sekolah pasti ada yang punya pelajaran bahasa Mandarin. Cuman saya pribumi nggak bisa ngomong R, oh ya? Ya kan? Tapi ada juga sih, itu karena dari dulu kan takut diketawain sama teman-teman, jadi berusaha untuk bisa ngomong R, sama belajar Mandarin juga gitu. Ini kan Lao Shi sekedar sharing pengalaman juga ya. Jadi awalnya di sekolah itu ya cuma diajarin, oh ini bahasa ini diajarin baca iya, tapi nggak bener-bener diajarin gitu loh. Ya mau diajarin dari dasar juga gimana gitu kan. Masing-masing dalam satu kelas itu ya nggak sama gitu shaking kemampuannya Mandarinnya. Terus kalau mau diajarin dari dasar lagi karena dasarnya udah nggak bagus, terus udah SMA, udah SMP, udah SD gitu, dari TK nggak diajarin dasarnya, mau pas belajar udah telat, SMP diajarin udah beneran telat, SMA diajarin tuh udah benar-benar telat. Jadi Lao Shi bener-bener belajar bahasa Mandarin yang benar, pelafalan yang benar itu pas kuliah. Lao Shi ngambil jurusan bahasa Mandarin. Nah dari situ pas setengah tahun pertama itu diajarin terus tuh pelafalannya. Terus lihat teman-teman yang lain, teman sekelas itu, wah pelafalan dia bagus banget, wah dia bagus banget. Kan ada yang les, jujur ya, Lao Shi dulu nggak ada les, cuman lesnya ya diajarin balik lagi baca langsung gitu, nggak diajarin dari awal pelafalan vokalik, padahal itu yang penting gitu loh. Jadi ya sama, supaya bisa melafalkan pelafalan yang susah, sama seperti kalian, Lao Shi belajar pas malam-malam, pas pagi-pagi, katanya sih pas pagi-pagi melafalkan yang belajar yang susah ini lidahnya karena kan masih bangun pagi, terus lidahnya kayak masih udah beristirahat, terus dilatih bisa lebih cepat. Coba kalian ikutin deh, pas pagi-pagi bangun pagi terus langsung mungkin pas tidur taruh bukunya di samping gitu kan, terus pas paginya bangun langsung ngafalin zi ci si zhi. Next ya, zuo chu zu che. Zuo chu zu che, kalian coba lihat zuo, huruf pertama, pinyin yang pertama zuo. Zuo itu artinya duduk. Zuo duduk, qing zuo silakan duduk. Chu
zu, che, chu, zu, che. Ini nada satu semua ya. Chu, zu, che. Chu, zu, che itu taksi. Jadi, zuo, chu, zu, che itu duduk taksi. Kalau diartikan satu-satu ya, zuo itu duduk. Chu, zu, che itu taksi. Bukan duduk taksi, tapi lebih, kalau di bahasa Indonesia yang benar itu naik taksi. Naik taksi. Jadi naik bus apa loh sih naik bus? Naik bus itu kita bilangnya bus itu bus ya. Bus itu pashi. Kalau kalian ke Malaysia, kalian ke Singapura, pashi bus. Mereka translate dari bus. Bus. Jadi langsung ditranslate dari bahasa Inggrisnya bus gitu, pashi gitu. Tapi kalau misalnya kalian ke Tiongkok sana, ke China sana, ke RRC sana, kalian bilangnya lebih panjang sih. Gong qi che, bus umum. Gong qi che atau gong jiao che juga bisa. Gong jiao che agak panjang ya. Gong jiao che, ingat kalau misalnya ke Malaysia, ke Singapura kalian bilang pashi itu mereka bakalan ngerti. Tapi kalau kalian ke China, ke Tiongkok atau sama orang China yang bener-bener dari RRC sana, kalian bilang pashi, mungkin mereka kalau nggak pernah dengar, ya nggak ada, apalagi nggak ada teman Malaysia atau orang Singapura, mereka mungkin nggak ngerti. Mungkin mikir dulu pashi itu apa. Tapi kalau misalnya kalian langsung bilang gong qi che atau gong jiao che, oh kan mereka udah tahu, oh itu bus gitu. Next ya. Nah ini ABC-nya pilihannya lo sudah jelasin. Nah ini pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaannya. Jadi yang A, ni zhe me qu na ge fan dian. By the way, ini Lausha ada kasih pinnya semua ya. That's why Lausha nggak kasih tulisan aksara Mandarinnya biru-biru, karena itu semuanya Lausha ada kasih pinnya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Loh ini kok nggak tepat Lausha? Loh ini pinnya yang mana? Kok nggak tepat? Buat bingung. Lausha jelasin. Kalau misalnya Lausha nggak kasih tulisan biru, itu berarti semuanya ada pinnya gitu. Jadi coba, ni men zui ting, kalian dengar baik-baik. Ni zhe me qu na ge fan dian. Coba kalian bantu Lausha jawab ya. Soalnya tadi ABCD-nya Lausha udah jelasin. Coba Lausha kasih arti yang A, terus nanti kalian tebak ABCD-nya yang mana. Nih, itu kamu, me bagaimana, qu itu pergi, na ke itu artinya itu ya. Na ke artinya itu, fan dian tempat makan. Jadi ni zeme qu na ke fan dian. Ni zeme qu na ke fan dian. Atau ada yang mungkin kalian pernah lihat live-nya Lausha lain baca yang ini, pinnya yang ini, na ke, hanzinya yang ini, na ke, tapi mereka bacanya ne ke, karena itu ya berasal dari kata ini, na ke. Jadi untuk singkatnya mereka langsung, biasanya orang China sana langsung skip yang i, jadi ne ke gitu. Jadi ya kedengarannya kayak, wah ini Mandarinnya sudah pro banget nih, kayak orang China sana. Jadi kalau misalnya kalian mau kedengaran kayak pro banget bahasa Mandarin kalian bacanya ne ke gitu. Ne ke. Jadi kayak, oh ini bahasa Mandarinnya bagus nih gitu. Tapi Lausha kalau kita nggak pandai terus kita bacanya na ke, bisa nggak? Tenang, bisa kok, bisa. Jadi tenang. Ini neke itu kayak mereka males melafalin yang y-nya. Jadinya mereka gabung na, ke, digabung jadi satu, na, ni, ke, gitu. Oke? Sekilas info aja. Oke, mari kita lanjut. Jadi arti dari ni zeme qu na ke fan dian, ni zeme qu na ke fan dian itu bagaimana kamu pergi ke restoran itu. Coba kalian bantu Lausha. Sorry. Kalian bantu Lausha jawab, yang B-nya itu harusnya jawaban yang benar itu apa? A, B, C, D. Gimana? Gimana cara kamu pergi ke restoran itu? Ni zeme qu na ke fan dian. Karufina masih ingat? Yes. 对了，很好。teman-teman yang lain juga boleh bantu jawab ya. Oke, 对了。对，哇，你们好聪明呀！Wah, Kak Rufina bagus sih. Tadi sempat bilang ke Lausha lupa, rupanya masih ingat. Iya, setelah direview kembali ya harusnya
ada sedikit-sedikit yin xiang. Yin xiang itu kayak ada sedikit-sedikit yin xiang. Ada sedikit-sedikit kayak teringat kembali nggak sih? Ya nggak sih? Ya dong. 对了，你们好棒哦。Jawaban yang benar, 坐出租车. Jadi deh, bagaimana kamu pergi ke restoran itu? Oh ya, naik taksi. Gitu. Next ya. 等一下哦，我找一下. Oke, next. Pertanyaan yang selanjutnya. By the way, kita pakai sistem tautai. Tautai itu eliminasi. Jadi yang A, B, C, D, D-nya udah selesai ya kan? D-nya udah siap. Berarti pilihnya tinggal A, B, C. Jadi kalian fokus ke A, B, C aja. D-nya nggak usah dihiraukan lagi. Oke? Jadi coba kita lihat pertanyaannya. Yang A nanya, 现在几点了? 老师 ulangin. 现在几点了? Sekarang, 现在 artinya sekarang, 几点 Ji itu artinya berapa? Dian itu tadi Langshu sudah bilang titik, tapi di sini bukan titik, lebih ke jam. Le itu menyatakan sudah. Jadi 现在几点了? Sekarang sudah jam berapa? Neke. Kayaknya Langshu nggak ngomong, artinya kalian juga udah bisa nebak. Karena ada satu hanzi, huruf hanzi yang ini ada di jawabannya. Coba. A, B, C. Dia Langshu nggak sebut lagi, karena dia udah ada. Tadi udah ada, maksudnya udah dijawab. Coba. Ayo, 快点 itu artinya cepat. 对了 B 很好。对了 Kak Nabila, 对了 Kak Rufina, 对了 jawaban yang benar B 7点了. Jadi yang A itu nanya 现在几点了? Sekarang sudah jam berapa? Jadi yang B-nya jawab 7点了, sudah jam 7. Langsung kalau kita pas bilangnya mau agak panjang, mau bilang 现在7点了, bisa nggak langsung? Bisa, jawaban yang lengkapnya 现在7点了, sekarang sudah jam 7. Tapi kalau misalnya untuk percakapan sehari-hari mereka jarang sih. Karena yang kalau di sekolah kita emang diajarin 现在7点了, harus jawab lengkap gitu kan. Tapi kalau untuk percakapan sehari-hari itu kayak canggung gitu loh, kayak ya udah percakapan sehari, sekarang udah jam berapa? Jam 7. Biasanya kita dalam bahasa Indonesia juga kayak begitu kan, ya nggak? Ya dong. Jadi mau jawab singkat boleh, jawab panjang juga boleh. Oke, next. Berarti B sama D sudah terjawab. Kita tautai, kita eliminasi. Sekarang cuma dua pilihan, A sama C. Let's see. Mari kita lihat. 你爱吃什么水果？你爱吃什么水果？你 itu kamu, ai itu sayang, cinta, bisa juga suka. Chu itu makan, chu yang di sini ya guys. Chu itu makan, sheme itu apa? 水果artinya buah-buahan. Ingat, kalau ada kuo itu pasti udah berhubungan dengan buah. Jadi 水果 sebenarnya kalau kalau dipisah, 水 itu artinya air, kuo itu ya buah-buahan air gak sih? Tapi kalau digabungin 水果 itu artinya buah-buahan. Oke, jadi semua ya kan buah-buahannya itu semuanya berair. Cuman airnya banyak atau airnya sedikit, ya nggak sih? Oke, 你爱吃什么水果? Kamu suka makan buah apa? Gitu. 你爱吃什么水果? Ni ai吃什么水果可以帮我回答吗? Boleh bantu Langshu jawab? Bilangnya tinggal dua. A atau C. C. 对了 Kak Nabila, 还在想吗? 对了 Yes. 对了 C, 你好棒哦, 还记得? Ya, benar sekali. Jawabannya C, 苹果. Ayo Langshu, HSK level 1 gampang banget sih. Belum tahu. berarti 你们的水平, berarti kemampuan kalian 提高了, sudah semakin tinggi dong. Berarti nanti next
kalian lebih suka Laoshi bahas HSK 1 dulu, baru nanti kita kedua, baru nanti kita ketiga, baru nanti kita keempat, kelima, dan seterusnya. Atau kalian lebih suka Laoshi mix gitu kan. Mix itu campur-campur. Misalnya minggu ini HSK 1 dulu, Laoshi minggu ini kita fokus HSK 1 dulu, terus nanti minggu depan kita langsung ketiga aja Laoshi. Kayaknya dua kita lompat dulu deh, kita langsung ketiga. Laoshi, terus minggu depannya lagi kita turun lagi kedua. Gimana? Kalian lebih mau fokus ke Laoshi? Kayaknya kita fokus HSK 1 dulu deh. Kalau kita udah bisa HSK 1 semua, kita lanjut HSK 2, lanjut lagi HSK 3, lanjut lagi HSK 4. Atau kalian mau mix kayak minggu ini langsung aja 1, 3, 4 suka-suka Laoshi. Yang penting mix, nggak satu level gitu. Coba kalian komen. Next, 你是哪国人? Laoshi nggak mau jawab. Maksudnya Laoshi nggak mau kasih artinya. Karena kalian udah tahu. Karena kan kita tadi pakai sistem tautai eliminasi. Ya nggak sih? Tautai eliminasi. Dan udah pasti jawabannya A. Laoshi langsung kasih tahu. Jawabannya A. Apa aja Laoshi asal Laoshi enjoy. Oke. Tapi Laoshi kadang bingung sih. Mana tahu kalian ada permintaan Laoshi mungkin bisa bawain, Laoshi bantu bawain. Atau yang nggak mau HSK, mau yang lain misalnya tentang kosakata apa gitu yang Laoshi bisa, mungkin minggu depan Laoshi bawain. Kalian mau belajar apa gitu. Laoshi kayaknya pengen ini deh. Laoshi saya lagi mau interview di perusahaan mana gitu. Terus tentang apa gitu. Terus berhubungan dengan apa gitu. Terus Laoshi tolong bantu dong kosakata ini gitu, tentang ini boleh Laoshi kalau, tapi nggak bisa sekarang, jadi Laoshi cari bahannya dulu minggu depan atau minggu depannya lagi, atau Laoshi kapan Laoshi siap Laoshi bawain ya. Semoga cuma 1 minggu sih, jadi minggu depan Laoshi bisa langsung bawain. Oke. Laoshi lagi libur by the way, jadi punya banyak waktu untuk cari topiknya. Oke. Tadi Laoshi udah bilang duluan jawabannya A, Zhongguoren. 你是哪国人? Pertanyaannya, jawabannya A, 中国人. Coba kalian tebak. Laoshi minta arti yang ini ya, yang A. 你是哪国人? Artinya apa? Coba. Kak Rufina mungkin sudah ingat? Coba bantu Laoshi ketik. Karena bilang mungkin tahu ada Ren. By the way di sini ada Ren. Ren. By the way, oh ya, Laoshi mau kasih tahu info ya. Ya dibilang penting nggak penting. Ya dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya penting juga gitu. Jadi Ren, by the way ini ada R, ya nggak sih? Tapi dalam bahasa Mandarin, ni men qian wan. Jangan kalian baca seperti bahasa Indo. R-nya itu lidah kalian diputar. Ren, jangan guys, jangan. Jadi pas kalian baca N ini, lidah kalian kayak keseleo. Bukan keseleo sih, kayak mau muter, tapi sangkut gitu di langit-langit. Gimana tuh Laoshi? Nah, coba. Kita sama-sama ya. Kalian coba di rumah, Laoshi praktekin di sini ya. Jadi kalian bisa beda, Ren. Terus ini, coba kalian dengerin lidah yang kayak nyangkut di langit-langit. Ren. Coba, nyangkut dia. Ren. Beda kan? Beda kan? Kayak nyangkut dia. Ren. Atau nggak usah, lidahnya nggak perlu nyentuh ke langit-langitnya. Kalian langsung turun aja, tapi jangan sampai menyentuh langit-langit. Coba lagi. Jadi jangan sampai muter dia. Kayak run. Enggak. Lidah Laoshi nggak menyentuh langit-langit. Tapi kalau pas muter, run, itu harus bantuan langit-langit. Coba bisa nggak? Ni hao, Laoshi, wan an. Ni hao, Kak Helena. By the way, kalau bilang wan an itu artinya sudah mau bubuk. Jadi dia sama artinya kayak good night. Jadi kalau udah mau bubuk, kalian bisa bilang wan an. That's why Laoshi kalau misalnya mau end live, Laoshi bilangnya wan an. Karena udah mau bubuk kan, udah jam 10 ya nggak sih, wan an. Tapi kalau misalnya mau bilang selamat malam, bilangnya wan shang hao. Agak panjang ya. Karena yang pagi itu caoan, uan. Kenapa yang malam jadi wan shang hao? Ya, emang begitu. Jadi beda, wan shang hao. Oke? Jadi, ni hao, Kak Helena, wan shang hao. By the way, tadi Kak Rufina udah bantu Laoshi jawab. Kamu orang mana? 对，你是哪国人？很好，中国人，orang China. Jadi, ni itu kamu, 是 adalah, ini ingat. Laoshi selalu ingetin. 晚上好，老师，晚上好，Kak Helena，晚上好。
Jadi, nah yang di sini tuh ingat, depannya ada kotak nggak sih? Tadi kalau kalian perhatiin, tadi nggak ada kotak, ini ada kotak. Kalau tadi yang nggak ada kotak, langsung ketik ya. Jadi kalian ada gambaran kalau emang lupa. Nah, coba kalian lihat di komen, terus yang langsung pin. Nah itu yang di komen itu artinya itu. Nah, itu. Artinya itu. Nah, terus kalau yang di ini, yang depannya ada kotak, beda dong. Coba kalian lihat yang ini. Langsung turunin. Kalian fokus ke Hanse yang ini. Ada beda dong. Depannya ada ko. Ko. Yang kotak itu namanya ko. Ko. Bacanya ko mulut. Ya, ko. Kita pakai mulut untuk nanya orang nggak sih? That's why ini artinya na. 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 Nada ketiga. Na. Nah, itu yang mana? Di mana gitu. Nali di mana? Nah, yang mana? Mana? Nah, gitu. Jadi, nah, Korean orang mana? Orang negara mana? Kuo itu artinya negara, dan itu orang. Nah, Korean orang negara mana? Ya, orang mana? Ya, sama aja. Jadi, ni shi na Korean. Kamu orang mana? Kamu orang negara mana? Ni shi na Korean. Oh, 我是中国人. Oh, 我是印尼人. Ini orang Indonesia, guys. Ini itu sebenarnya singkatannya, guys. Karena ini itu ditranslate ke bahasa Mandarin itu Indonesia. Ingat, tapi kalian pas bilangnya ingat. Kemarin minggu lalu juga Lakshu udah ingatin. Jangan kalian bilang Yintu. Karena Yintu itu untuk India. Jadi kalau disingkat Yinniren, Indonesia. Jadi Yinni Indonesia. Oke. Jadi yang panjangnya Indonesia, yang pendeknya Yinni. Oke? Cicu mah sudah ingat kah? Jadi ingat jangan salah ya guys. Jangan kalian bilang wo shi Yintu orang India deh. Tapi kalian pernah itu enggak sih? Pernah lihat video-video orang Indonesia yang ke China terus mereka pas ngenalin diri terus bilangnya ini. Oh, itu. Ini. Oh, itu. Jadi orang Cina itu kebanyakan mereka itu yang nggak pernah datang ke Indonesia. Mereka rata-rata orang Cina itu mikirnya ini Indonesia sama Yintu India itu sama guys, satu negara. Dan dari Indonesia mereka cuma tahu Bali. Aduh parah nggak sih? Bahkan Jakarta mereka juga nggak tahu. Haya, tapi itu zaman dulu sih, sebelum orang Cina banyak ke Indonesia. Sekarang itu kan banyak perusahaan asing di Jakarta, jadi kebanyakan mereka udah tahu. Oke, nah ini dia pelajaran hari ini guys. By the way, Laoshi mau minta kalian untuk ingat pelajaran yang hari ini. Karena besok Laoshi mau kasih pertanyaan yang berhubungan dengan ini. By the way, besok ini Laoshi kasih full pin in-nya. Kita hari ini agak beda. Besok juga agak beda. Biasanya Laoshi kasih, oh ini Hanzi, terus ada yang seperti tadi, atau langsung ada gambar. Tapi enggak. Ini Laoshi kasih Hanzi, terus full pin in. Kalian harus ingat, kalau kalian mau screenshot aja, nggak apa-apa. Jadi kalian screenshot, pas langsung jelasin kalian langsung terus besok langsung mau kasih pertanyaan tapi langsung tapi langsung tidak mau pertanyaannya maksudnya nggak mau kasih tahu pertanyaannya seperti apa seperti tadi atau yang lain biar kalian penasaran. Oke. Nah jadi langsung nggak mau panjang kali lebar lagi, let's see. By the way ini cuma ada 5 aja. Jadi kalian cuma perlu ingat hari ini 5 aja. 5 kalimat. Terus pendek kok, tenang. Ini dari HSK 1, jadi langsung cukup. Cukup apa? Cukup mempercayai kalian pasti bisa mengingatnya. Karena ini HSK 1 guys. Terus itu Hansennya gampang-gampang aja. Kosakatanya gampang-gampang aja. Langsung yakin kalian pasti bisa. 够自信的，老师 percaya diri sekali kalian pasti bisa. Oke, 听好啊，注意听啊， dengar baik-baik. 先听我读，老师 baca dulu terus langsung jelasin artinya. Oke, jadi besok nanti langsung udah nggak ada pin-nya tapi langsung kasih langsung pertanyaannya. 他在睡觉呢，他在睡觉呢。 Jadi jangan kalian cari ini pinnya yang mana, ini pin. By the way ini semuanya langsung kasih pin-nya. Seperti yang tadi langsung bilang, ini semua langsung kasih pin-nya. Besok langsung nggak ada kasih pin-in, tapi langsung kasih Hanzi, terus ada kasih pertanyaan lagi, terus nanti kalian jawab. Oke? Jadi ta itu artinya dia. By the way kalian coba take a note. Langsung nggak capek-capeknya, nggak
bosan-bosannya, mungkin kalian udah bosan. Tapi langsung nggak bosan. Bilangin ta, ada 2 ta. Nanti ada lagi. Habis ini. Tenang. Langsung udah ada kasih contohnya. Jadi ta ini ingat untuk dia. Jadi dia seperti bahasa Inggris, fungsinya seperti bahasa Inggris he. Tapi kalau misalnya bedanya bahasa Mandarin sama bahasa Inggris, nggak tahu ya bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Mandarin, ini bisa dipakai untuk cewek, bisa untuk dipakai untuk cowok. Contohnya case-nya begini. Misalnya, kalian baru kenal nih orang dari chat gitu kan. Terus dari namanya nggak kelihatan nih namanya untuk cewek atau namanya untuk cowok ya. Kalau nama Mandarin kan kadang susah ya. Izin screenshot bentar ya, Losh. Oke. Jadi Losh sambil jelasin ya. Jadi kadang kalau dari nama orang Cina itu kalian tahu nggak WeChat? Kalian pakai, ada yang pakai WeChat di WeChat itu mereka kadang nggak pakai nama mereka asli sendiri, tapi kayak nama panggilan gitu, ya kayak nama panggilan. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu namanya dia itu cewek atau cowok, kalian bisa pakai Tiny, jangan pakai yang cewek ya. Tapi kalau misalnya kalian kalau kalian sudah yakin itu dia cewek, kalian pakai dia yang cewek. Dia yang perempuan, ini dia yang laki-laki, yang satunya lagi dia perempuan. Tapi kalau misalnya kalian nggak yakin dia itu perempuan atau enggak, kalian bisa pakai ini. Oke? Next. 他在 itu di 睡觉 itu tidur, ne itu kata tambahan aja. Jadi 他在睡觉呢, dia lagi tidur. 在 itu sedang. Ingat, kemarin lo sudah sempat jelasin 在 itu kayak sedang. 在 di sini tuh fungsinya sebagai sedang. Oh, dia sedang tidur gitu. 他在睡觉呢. Oke,你们懂了吗? Kalian sudah mengingatnya? Lalu jelasin sekali lagi, terus kita ke next ya, oke? Bagi yang mau screenshot, ayo cepat screenshot. Oke, lalu mulai ya. Ini terakhir ya, terus kita lanjut ke next ya, oke? 他在睡觉呢. 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 Dia sedang tidur. Dia lagi tidur. Gitu. Next ya. Oh ya. Kalau misalnya Loshe kecepatan, kalian bisa infoin Loshe kecepatan Loshe. Jadi Loshe bisa Loshe bisa ke yang mana yang kecepatan. Oh, Loshe yang pertama tadi. Oh, Loshe yang kedua. Oh, Loshe yang ketiga. Oh, Loshe yang keempat. Coba tolong balik Loshe, saya belum sempat screenshot gitu. Mana tahu gitu. Boleh. Bilang aja di komen. Jadi Loshe bisa go back ke gambar yang tadi yang kalian lupa screenshot atau kalian lupa penjelasannya, boleh. Meshe. Tidak apa-apa, oke? 不要客气. Jangan sungkan. 不要客气, jangan sungkan. 不要 itu jangan, 客气 itu sungkan. 不要客气 jangan sungkan ya guys. Oke, kita mulai. Langsung baca dulu seperti biasa. 他明天坐火车去. 他明天坐火车去. 他itu artinya dia. Ta yang tadi itu untuk dia laki-laki ya nggak sih? Ingat, ta itu yang ini itu untuk perempuan. Gimana cara bedanya loh? Ini ada nu cipang. Dia ada pusho, namanya pusho. Ini kayak radikal. Jadi ingat, lo shupinnya. Jadi kalian tahu. Coba kalian lihat di komen. Nah, huruf itu namanya bacanya nu. Tunggu, dia U-nya ada titiknya sih. Ini. 我找到了。等一下。Nah, ini guys. Nih, coba kalian lihat di komen di atasnya. Yang terakhir. Yang bukan lo shupin, tapi yang terakhir. Nah, itu bacanya Hanse-nya itu yang lo shupin, bacanya ni. Dan ada ketiga NU, tapi U-nya itu ada titik, terus ada ketiga. Yang semua di depannya itu ada ni. Berarti itu